Ujian itu sangat sentral di dalam kehidupan kita. Yang kita tahu hanya yang sering kita dengar. Padahal banyak sekali ujian-ujian kita yang perlu kita hadapi. Mari kita mengulang sedikit yang kemarin. Satu sisi Allah memberikan kebebasan persetujuan kepada setan. Pertama kali disebut iblis, ya, untuk menggoda kita dengan segala kebebasannya. Sampai sasarannya itu menghantam, menjerumuskan kita dari jalan yang lurus, ya. Shiratal mustaqim itu sasarannya. Kemudian setan itu adalah makhluk yang tinggi derajatnya, ilmunya tinggi, maka dipakai kata rawaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima awaitani. Ayat surah Al-Hijr, ayat 39. Iblis berkata, wahai Tuhan penciptaku, karena Engkau menyatakan aku sesat, gitu ya. La'uzayyinanna lahum. Sungguh aku akan hiasi dengan kejahatan, kesesatan mereka manusia di dunia ini. Wala ughwiyannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu menunjukkan mandat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesatkan seluruh. Tapi iblis itu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga memberikan perlindungan kepada kita. Nah, gitu ya. Di satu sisi diberi mandat, di sisi yang lain kita dilindungi. Ya, dari kita sendiri yang kemarin kita bicarakan subuh kemarin adalah satu, jangan sampai kita gelap terhadap ayat-ayat Al-Quran itu, ya. Jangan sampai gelap, ya. Sebab kalau gelap maka akan dikuasai setan, ya, dan dia akan menjadi teman kita, ya. Kemudian kita usahakan supaya ayat-ayat Al-Quran itu menghiasi dada kita, ya, menghiasi dada kita sehingga dia menjadi perisai. Itu dari sisi kita, ya. Kita lihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu, kalau kamu baca Quran, hendaklah mengucapkan auzubillahi minasyaitonir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kamu, ya, kalau terasa ada gangguan setan, maka cepat-cepatlah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengenal gerak-gerak setan itu, ya.
Saya sudah sampaikan 5 gerak menggerakkan hati kita itu. Ya. 1, jais yang datang gerak-gerak hati itu spontan dan cepat berlalu. Gitu, ya. Kedua, khotir. Khotir itu agak lama mengendap. Ya. Kemudian hadisin nafs itu yang menggelorakan, bisikan-bisikan yang belum menggelorakan. Kemudian ham, sehingga menimbulkan suatu aktivitas pemikiran, rencana dan sebagainya. Kemudian hazam, ya. Kemudian Allah menghiasi hati kita tuh 4 tingkat. Jadi tidak mudah dia masuk sebenarnya. Pertama, sudrun, asr. Kedua, qalbun. Ketiga, fuadun. Keempat, babun, albab. Ya. Jadi prosesnya lama. Kemudian kalau orang yang termasuk kategori takwa, ya, setan tidak bisa langsung. Ya. Setan akan menggoda pikiran dulu, gitu ya, dari pikiran. Jadi tidak ke hati, pikiran kita digoda terlebih dahulu, ya. Kemudian Allah memberikan jalan, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pada ayat nomor 40, kecuali hamba engkau yang diantara mereka yang ikhlas. Mukhlasin itu lebih tinggi daripada ikhlas yang biasa, disebut mukhlasin, ikhlas, yaitu terlindung gitu, ya. Mudah-mudahan kita mencoba, ya, bekerja terus-menerus untuk mendeteksi keikhlasan kita, ya. Mendeteksi keikhlasan kita, karena di dalam kubur nanti akan dikupas seolah-olah seperti berlapis-lapis, seperti ini ya. Katakan menurut pengakuan saya memberikan tausiah ini ikhlas, ya kan? Nanti dikupas tuh, selapis sampai ketemu titiknya. Ternyata ketemunya sebenarnya engkau malah nih pengen dikatakan orang mengerti, gitu. Pengen dihormati orang, bukan soal uang, gitu. Ya, demikian dalam berlapis-lapis dalam surah ada satu ayat, ya. Jadi kalau dilapis-lapis artinya betul-betul kita harus telaten, teliti, mengkoreksi terus. Wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan apa yang ada di dalam hati kamu. Itu mengapa berlapis-lapis. Wa hussila. Nah, ada kata-kata yang mengulang, wa hussila. Jadi berlapis-lapis, akan dibongkar, akan dikeluarkan, ya. Jadi kita punya tugas hati kita untuk muhasabah selalu, ya. Muhasabah selalu. Tentu keikhlasan itu tentu ada ciri-cirinya. Misalnya
Kalau orang tidak ikhlas itu tidak akan lama dia, ya. Karena insentif itu harus dia manfaatkan, tidak akan lama. Salah satu cirinya kalau orang melakukan sesuatu dengan konsisten, terus menerus, ajak, punya target, punya sasaran, dan sasaran itu artinya sasaran yang, apalagi sasaran-sasaran di dalam Al-Quran, maka itu merupakan cirilah kira-kira orang tersebut melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya. Seperti kita ini, mengapa kita ingin terus-menerus, ya, belajar? Karena kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam surah Furqan ayat 25, nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul ya Rabbi. Ya Rabbi itu hanya dua dalam Al-Quran, menunjukkan sedih, ya. Dia posisi yang agak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, umatku, mereka menjadikan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya. Quran ini diabaikan, disia-siakan. Jadi menurut para ulama yang menafsirkan kata sia-sia itu berlapis-lapis, ya. Satu, ada Quran tidak dibaca, ya, gitu kan? Oke, sekarang baca tapi tidak ada kemauan untuk memahaminya, gitu. Tidak ada kemauan untuk memahaminya. Oke, sudah baca, berusaha untuk paham, tapi tidak dilaksanakan, gitu. Oke, sekarang baca, paham, laksanakan. Kemudian tidak mengajak orang lain, tidak menjadikan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran itu menjadi pegangan hidup, menjadi jalan hidup. Itulah kira-kira berlapis-lapis, ya. Baca, paham, laksanakan, ya. Kemudian jadi pegangan secara umum. Seluruh ayat-ayat itu jadikan pegangan secara umum dan mengajak orang, mengajak orang untuk melaksanakan. Itulah sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perasaan sedih itulah yang membuat kita iba, ya. Kita betul-betul cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai kita paling tidak termasuk orang-orang yang dilaporkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ada dua di dalam Al-Quran ini, pelaporan yang dilakukan oleh Nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, ya. Dijawab Allah Subhanahu Wa Taala tegas, ya, tegas. Ayat selanjutnya tegas. Jadi intinya Allah memberikan perlindungan kepada kita, ya. Kalau kita mau sholat, ya, sering dibaca Rabbi a'udzubika min hamazats syaitan, ya. Aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. A'udzubika Rabbi ayah turun di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, ya. Jadi kalau kita sholat, ya Allah berlindung darimu dari bisikan-bisikan setan dan dari kehadiran setan itu, ya. Kemudian dalam baca Quran sering-seringlah
dan sudah menjadikan wajiban, auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga kalau terasa kita diganggu setan, ada perasaan kita terganggu oleh setan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Nabi memberikan cara kalau marah gitu. Jangan marah gitu ya. Dia memberikan cara. Kalau kita marah sedang berdiri, coba duduk. Nah, gitu. Kalau kita belum berwudu, ambil wudu. Jadi memberikan waktu, ya, itu kan bisikan setan itu kan bergeser tuh. Dari jais, khotir, kemudian haditsin nafs, ke ham dan ke hazam itu kan berjarak. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan supaya kalau sedang berdiri ya duduk, sedang duduk berbaring, kalau tidak ambil air wudhu. Itu cara menghindari jebakan-jebakan setan itu. Saya kira itu saja ya. Kalau ini sudah kita pahami, sudah lengkap, maka kita ketiga ya. Yang satu surah Al-Mulk ayat 2 ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menguji kamu ya, kalian ya, siapa yang paling baik amalnya. Kemudian dalam surah Kahfi bahasa yang sama diterjemahkan perbuatan, sebab ayat-ayat sekitarnya itu menunjukkan arah keduniaan ya. Kalau tadi yang surah Kahfi arah ibadah, tauhid uluhiyah, di sini tauhid rububiyah ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surah Kahfi, nanti kita lanjut nanti surah Al-Maidah ayat 48. Itu mengenai syariat. Nah, syariat inilah ujian kita itu terjadi perselisihan. Bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan? Nah, ini ujian juga ya. Ujian bagi kita, kalau tidak waspada celaka kita ya. Saya kira cukup dulu ya gambaran bahwa Allah juga memberikan perlindungan kepada kita ya, terutama kepada orang-orang yang ikhlas ya. Nah, itulah jadi pekerjaan kita untuk meneliti semua ya aktivitas ibadah kita dan sebagainya. Jangan kata kita mengatakan ikhlas, nanti pada waktu dibongkar ya, wa hussila ma fis sudur, waktu dibongkar selapis ternyata tidak apa yang kita harapkan. Hati-hati, sebab bisa di apa ya, dikamuflase oleh iblis. Bisa kita nggak terasa, sebetulnya kita nggak terasa. Kita merasa ikhlas, rupanya setelah dibongkar berlapis-lapis ternyata tidak, memalukan dan kita merasa sedih. Tapi juga kita harus tahu bahwa setan itu selalu menghiasi diri kita itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi